Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen semester 1 tahun akademik 2025-2026. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian kelompok 9 mata kuliah ICT Literasi dengan judul Analisis Komparatif Persepsi Antar Generasi, Baby Boomer hingga Generasi Z terhadap keamanan, efektivitas, dan keaslian surat dinas digital menggunakan tanda tangan digital di lingkungan perkantoran. Latar belakangnya, Revolusi Industri 4.0 menekankan otomatisasi dan integrasi teknologi cyber seperti sistem cyber fisik, IoT, dan komputasi awan yang turut mempengaruhi dunia perkantoran melalui penerapan surat dinas digital dan tanda tangan digital. Surat dinas digital berbentuk file elektronik tanpa dokumen fisik, sehingga lebih aman dari resiko kehilangan dan memudahkan pengarsipan. Namun, memiliki tantangan dalam menjamin keaslian dokumen karena tidak menggunakan tanda tangan dan cap basah. Sebagai solusi, digunakan tanda tangan digital berbasis kriptografi asimetrik untuk memastikan identitas penanda tangan dan keaslian dokumen yang ada di Indonesia telah diatur oleh BSSN. Penerapan teknologi ini menuntut adaptasi seluruh generasi angkatan kerja dengan persepsi yang berbeda-beda, sehingga memunculkan isu keamanan sistem digital, keaslian dokumen, serta potensi penyalahgunaan. Meskipun demikian, surat dinas digital dan tanda tangan digital memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja yang melatar belakangi penelitian mengenai perbandingan persepsi antar generasi terhadap keamanan, efektivitas, dan keaslian surat dinas digital di lingkungan perkantoran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi masing-masing generasi atas keamanan tanda tangan digital dibandingkan dengan tanda tangan konvensional? Yang kedua, bagaimana persepsi masing-masing generasi atas kemudahan yang ditawarkan tanda tangan digital dibandingkan dengan tanda tangan konvensional? Yang ketiga, bagaimana tingkat kepercayaan masing-masing generasi terhadap konsep keaslian tanda tangan digital? Yang keempat, apakah seluruh generasi telah siap dan mampu untuk beralih ke konsep surat dinas digital? Tujuan penelitian kami ialah untuk mengetahui tingkat implementasi berupa pemahaman dan kesadaran fungsi atas tantangan digital pada surat dinas digital yang saat ini marak digunakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan atau persamaan persepsi atau pandangan atas keamanan, efektivitas, dan tingkat kepercayaan keaslian penggunaan tanda tangan digital pada masing-masing generasi. Manfaat yang kami harapkan ialah penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan, baik di pihak swasta maupun pemerintahan, dalam implementasi tanda tangan digital dalam administrasi persuratannya. Hasil dari penelitian ini dapat menggambarkan kondisi dan pendapat masing-masing generasi atas tanda tangan digital, sehingga perusahaan atau pemerintah dapat menentukan arah kebijakan yang lebih tepat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan generasi di dalamnya. Dengan demikian, harapannya adalah kebijakan yang diambil dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, konsep tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan fungsi kriptografi yang menjamin keamanan dan keutuhan pesan digital selama proses pengiriman serta memungkinkan verifikasi identitas pengirim. Berbagai metode seperti RSA, DSA, dan ECDSA telah diteliti dan terbukti memiliki tingkat efektivitas dan keamanan yang berbeda, sehingga semakin penting digunakan dalam transaksi digital modern, khususnya di lingkungan pemerintahan dan perkantoran sebagai pengganti tanda tangan manual. Di Indonesia, penggunaan tanda tangan digital telah diatur dalam Undang-Undang ITE dan perubahannya dengan syarat tertentu agar sah secara hukum, sehingga penerapannya dalam surat dinas tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada regulasi, kepercayaan, dan persepsi pengguna. Kemudian, persepsi pengguna terhadap tanda tangan digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keputusan penggunaan tanda tangan digital dipengaruhi oleh faktor pengguna, organisasi, dan teknologi, seperti persepsi norma subjektif kontrol perilaku, kecemasan, sikap, kepercayaan, serta kebiasaan pengguna.
Selain itu, pengaruh sosial, dukungan manajemen, ukuran organisasi, dan aspek keamanan teknologi juga berperan penting. Sementara kemudahan penggunaan tidak selalu berdampak signifikan terhadap tingkat adopsi tanda tangan digital. Persepsi antar generasi dalam penggunaan teknologi digital. Penelitian ini menekankan perbandingan persepsi antar generasi dari baby boomer, generasi X, milenial atau generasi Y, dan juga generasi Z terhadap tanda tangan digital. Meskipun kajian yang secara langsung membahas topik tersebut masih terbatas, namun literatur terkait menunjukkan adanya perbedaan persepsi teknologi dan transaksi digital antar generasi, seperti perbedaan pandangan milenial dan baby boomer terhadap resiko transaksi online, serta peran generasi muda sebagai fasilitator literasi digital bagi generasi yang lebih tua. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan persepsi dan literasi digital antar generasi dapat menjadi dasar analisis terhadap pandangan mereka mengenai keamanan, efektivitas, dan keaslian tanda tangan digital dalam organisasi. Kita masuk ke bagian keamanan, efektivitas, dan keaslian dokumen digital. Pada aspek keamanan, tanda tangan digital menekankan peran algoritma dalam menjamin integritas dan otentikasi dokumen. Sementara kajian hukum di Indonesia menunjukkan bahwa legitimasi hukumnya bergantung pada kendali data oleh penandatangan serta mekanisme pemantauan perubahan dokumen. Efektivitas tanda tangan digital tercermin dari kecepatan, kemudahan, tingkat adopsi, serta penghematan waktu dan biaya yang terbukti meningkat selama pandemi seiring kebutuhan kerja jarak jauh dan menunjukkan potensi efisiensi yang tinggi. Keaslian dokumen digital berkaitan dengan keyakinan bahwa dokumen dan tanda tangan benar-benar berasal dari pihak yang berwenang dan tidak mengalami manipulasi, serta sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pengguna, khususnya generasi yang kurang terbiasa dengan teknologi. Kerangka pemikiran penelitian terbagi menjadi 7. Yang pertama ada kajian literatur dan kerangka teori, yang kedua pengembangan instrumen survei, ketiga pengumpulan data, keempat, analisis data komparatif. Kelima, interpretasi hasil dan komparatif. Lalu, rekomendasi dan pengembangan kebijakan, serta penutup. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode campuran atau mixed methods dengan menggunakan model sequential explanatory yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan data kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan temuan awal. Tahap kuantitatif bertujuan membandingkan persepsi antar generasi baby boomer, generasi X, milenial, dan generasi Z terhadap penggunaan surat dinas digital bertanda tangan digital berdasarkan dimensi, keamanan, efektivitas, dan keaslian. Selanjutnya, tahap kualitatif digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, kepercayaan, dan kekhawatiran responden, sehingga menghasilkan temuan yang tidak hanya terukur secara statistik, tetapi juga komprehensif secara interpretatif. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di berbagai lingkungan perkantoran, baik instansi pemerintah maupun sektor non-pemerintah, yang telah ataupun sedang menerapkan sistem persuratan digital dan tanda tangan digital. Lokasi penelitian tersebar di beberapa wilayah Indonesia, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan di Jawa Tengah, sesuai dengan domisili kerja responden. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November hingga 2020 hingga Desember 2025 yang mencakup tahap penyusunan instrumen, pengumpulan data kuesioner, pengolahan data, serta analisis hasil penelitian. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah individu yang berada di lingkungan perkantoran atau memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan dokumen administrasi digital, khususnya surat dinas yang menggunakan tanda tangan digital. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden meliputi sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari kelompok generasi baby boomer, generasi X, generasi Y atau milenial, dan juga generasi Z. Yang kedua, bekerja di lingkungan perkantoran atau memiliki pengalaman dalam penggunaan dokumen digital. Yang ketiga, pernah menggunakan atau memahami mekanisme penggunaan tantangan digital.
Sumber data kami terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui pengisian kuesioner dan wawancara pendalaman. Yang kedua, yaitu data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang berkaitan dengan transformasi digital, e-government, dan penerapan tanda tangan elektronik. Teknik pengumpulan data kami terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner disebarkan secara daring menggunakan Google Form kepada 45 responden. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert 5 tingkat dari yang satu sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju untuk mengukur persepsi responden terhadap aspek keamanan, efektivitas, dan keaslian tanda tangan digital. Teknik pengumpulan yang kedua yaitu ada wawancara pendalaman. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada perwakilan responden dari masing-masing kelompok generasi. Wawancara bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap hasil kuesioner, khususnya terkait kepercayaan, kekhawatiran, serta pengalaman praktis dalam penggunaan tanda tangan digital di lingkungan kerja. Instrumen penelitian. Yang pertama, hasil kuesioner. Hasil kuesioner terhadap 45 responden menunjukkan persepsi positif terhadap penggunaan tanda tangan digital pada surat dinas, terutama pada aspek keamanan yang dinilai tinggi dan mencerminkan kepercayaan terhadap perlindungan keaslian dokumen. Meskipun generasi X dan baby boomer cenderung lebih berhati-hati terkait keamanan akun dan potensi penyalahgunaan. Pada aspek efektivitas, persepsi antar generasi relatif seragam dengan penelitian bahwa tanda tangan digital mempercepat proses persuratan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Pada aspek keaslian, mayoritas responden menilai tanda tangan digital dapat dipercaya dan sah, terutama jika didukung regulasi dan sistem verifikasi yang jelas. Meskipun generasi Y dan generasi Z menunjukkan tingkat adaptasi dan keyakinan awal yang lebih tinggi dibandingkan generasi X dan baby boomer. Untuk bagian instrumen wawancara, pedoman wawancara disusun untuk menggali pandangan responden terkait pengalaman penggunaan tanda tangan digital, persepsi terhadap legalitas dan keaslian dokumen, serta kendala dan tantangan yang dihadapi. Instrumen ini menjadi dasar pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis secara tematik. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah analisis data kuantitatif yang dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan persepsi terhadap penggunaan tanda tangan digital. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis komparatif ANOVA satu arah untuk menguji perbedaan persepsi antar generasi. Hasil ANOVA menunjukkan perbedaan kecenderungan persepsi, terutama pada aspek keamanan dan keaslian, di mana generasi muda cenderung lebih percaya dibandingkan generasi yang lebih tua yang masih mempertimbangkan resiko dan kesiapan infrastruktur. Data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama, lalu diintegrasikan dengan hasil kuantitatif guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan saling memperkuat. Tahapan penelitian kami terbagi menjadi 7. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi literatur. Kedua, penyusunan instrumen penelitian. Ketiga, pengumpulan data kuesioner. Keempat, pengolahan dan analisis data kuantitatif. Kelima, pengumpulan dan analisis data kualitatif. Keenam, integrasi hasil penelitian. Dan terakhir, penyusunan laporan akhir penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner, penelitian ini melibatkan 45 responden yang merupakan praktisi aktif di lingkungan administrasi publik. Profil responden dirancang untuk memiliki variabel usia guna memenuhi kebutuhan analisis antar generasi. Pada bagian segmentasi generasi, responden didominasi oleh Gen Z sebesar 54% dan milenial sebesar 23%. Sementara itu, kelompok generasi X dan baby boomer mencakup 23% dari total sampel. Sebaran ini memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana kelompok digital natif dan digital immigrants beradaptasi terhadap perubahan sistem. Yang kedua, domisili. Dari aspek domisili dan pekerjaan, responden tersebar secara geografis mulai dari Medan, Biren, Pekanbaru, hingga Sumba Timur. Mayoritas responden sebesar 92% adalah PNS
yang menunjukkan bahwa lokus penelitian ini sangat relevan dengan digitalisasi birokrasi pemerintahan. Lalu di bagian intensitas penggunaan, seluruh responden 100% memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan tanda tangan digital. Hal ini mengkonfirmasi bahwa subjek penelitian memiliki kompetensi dasar yang cukup untuk memberikan penilaian objektif. Hasil penelitian tahap satu. Kita tadi ada dua tahap penelitian. Yang pertama analisis kuantitatif dan kedua analisis kualitatif. Dari analisis kuantitatif, datanya diolah untuk mengukur tiga variabel utama, yaitu keamanan, efektivitas, dan kredibilitas. Analisis deskriptif variabel. Variabel efektivitas mendapatkan skor rata-rata tertinggi, yaitu 4,8 per 5. Seluruh responden sepakat bahwa TTE adalah instrumen yang sangat memudahkan pekerjaan, terutama dalam memangkas birokrasi fisik. Kedua, variabel keamanan. Rata-rata skor berada di angka 4,4 per 5. Terdapat konsensus bahwa TTE lebih aman dari tanda tangan basah, meskipun terdapat satu responden yang memberikan nilai moderat, menunjukkan adanya awareness terhadap resiko digital. Lalu, variabel substitusi dokumen, responden memberikan skor rata-rata 4,6 per 5 terkait kemampuan surat dinas digital menggantikan surat fisik secara total. Uji hipotesis, pertama, analisis komparatif antar generasi mengacu pada tujuan proposal untuk membandingkan persepsi antar generasi yang dilakukan uji beda rata-rata antara kelompok muda dan kelompok senior. Pada bagian efektivitas, tidak terdapat perbedaan signifikan antara generasi muda dan senior. Kedua kelompok memiliki persepsi yang sama kuat bahwa TTE meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, pada bagian keamanan dan keaslian, terdapat perbedaan persepsi yang cukup tajam. Generasi muda cenderung memberikan skor sempurna, sementara generasi senior menunjukkan variasi skor dari 3 sampai 4 pada aspek kredibilitas. Hal ini mengkonfirmasi adanya celah kepercayaan atau trust gap pada kelompok usia yang berbeda. Lalu, hasil penelitian tahap 2 atau analisis kualitatif. Tahap kualitatif bertujuan memperdalam dan menjelaskan temuan kuantitatif melalui wawancara semi terstruktur dengan responden terpilih dari setiap generasi yang berfokus pada aspek keamanan, efektivitas, dan keaslian surat dinas digital bertanda tangan digital. Wawancara dilakukan secara daring dan luring selama 20-30 menit dengan informan dipilih secara purposif berdasarkan keterwakilan generasi dan pengalaman penggunaan surat dinas digital. Sebanyak 5 informan diwawancarai untuk memperoleh kedalaman data kualitatif dengan rincian sebagai berikut. Informan pertama, termasuk ke dalam generasi baby boomer, adalah seorang pegawai senior instansi pemerintah. Informan kedua adalah pegawai administrasi perkantoran, termasuk salah seorang generasi X. Lalu informan tiga generasi Y, staf manajerial swasta. Informan keempat generasi Z, pegawai muda. Dan informan lima generasi Z, mahasiswa yang terbiasa menggunakan dokumen digital dalam konteks akademik dan administrasi. Persepsi terhadap keamanan tanda tangan digital. Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi terhadap keamanan tanda tangan digital bervariasi antar generasi. Informan dari generasi baby boomer dan generasi X cenderung menilai bahwa tanda tangan digital relatif aman, namun masih memerlukan sistem pengawasan dan sosialisasi yang memadai. Informan satu menyatakan secara sistem mungkin aman, tapi saya pribadi masih merasa lebih yakin kalau ada arsip fisiknya juga. Kalau terjadi kesalahan sistem, kita masih punya pegangan. Sementara itu, generasi Y dan Z menunjukkan tingkat kepercayaan lebih tinggi terhadap aspek keamanan digital signature, terutama karena adanya enkripsi dan autentikasi berlapis. Informan 4 menyatakan, selama sistemnya resmi dan menggunakan sertifikat elektronik, saya percaya tanda tangan digital justru lebih aman karena tidak mudah untuk dipalsukan. Hmm. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z juga menunjukkan pemahaman yang baik terkait keamanan dokumen digital. Informan 5 menyebutkan di kampus sudah sering pakai dokumen digital dengan tanda tangan elektronik. Menurut saya lebih aman karena ada jejak digitalnya. Persepsi terhadap efektivitas dari Informan 2 mengungkapkan
Untuk satu surat bisa menunggu berhari-hari hanya untuk tanda tangan. Sekarang prosesnya bisa lebih cepat dikarenakan penggunaan digital signature. Lalu, generasi Y dan Z menilai bahwa sistem digital sangat mendukung fleksibilitas kerja, terutama dalam konteks kerja jarak jauh. Dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh Informan 3. Kemudian persepsi terhadap keaslian dokumen digital. Aspek keaslian menjadi isu yang cukup menonjol pada generasi yang lebih tua. Baby boomer dan generasi X masih mengaitkan keaslian dengan dokumen fisik dan tanda tangan basah. Bisa dilihat dari hal yang disampaikan oleh Informan 1 menyampaikan secara hukum mungkin sah, tapi secara kebiasaan kami masih melihat keaslian dari tanda tangan langsung di atas kertas. Sebaliknya, generasi Y dan Z memandang keaslian dokumen digital sebagai sesuatu yang sudah terlegitimasi secara hukum dan teknologi, dikarenakan sudah adanya regulasi dari pemerintah terkait dengan tanda tangan digital. Informan 4 menyatakan kalau sudah ada tanda tangan digital resmi, menurutnya itu sudah sah dan asli, bahkan lebih terjamin daripada tanda tangan yang manual atau tanda tangan basah. Generasi Z yang mahasiswa juga memiliki pandangan yang sejalan. Ia menyatakan bahwa terbiasa dengan dokumen digital, jadi keaslian tidak lagi dilihat dari kertas, tapi dari sistemnya. Ringkasan wawancara kami buat dalam bentuk tabel, dimulai dari beberapa aspek seperti keamanan, eh, mulai dari generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, generasi Z yang terbagi menjadi dua dari generasi Z pegawai dan mahasiswa. Keamanan bisa dilihat baby boomer cenderung berhati-hati masih membutuhkan arsip fisik sebagai cadangan. Generasi X mengakui keamanan sistem namun menekankan perlunya SOP dan pengawasan. Generasi Y percaya pada sistem keamanan berbasis sertifikat digital. Dan generasi Z sangat percaya pada keamanan enkripsi dan autentikasi serta memahami keamanan melalui jejak digital dan sistem. Dari bagian efektivitas, generasi baby boomer mengakui efisiensi, namun masih dalam tahap adaptasi. Kemudian, generasi X merasakan percepatan proses administrasi, generasi Y menilai sangat efektif dan fleksibel, generasi Z sangat mendukung efisiensi dan kerja digital, serta terbiasa dengan proses digital yang cepat. Dari bagian keaslian, keaslian masih dikaitkan dengan tantangan basah pada generasi baby boomer. Generasi X sudah mulai menerima keabsahan digital. Generasi Y atau milenial menganggap keaslian digital sah secara hukum. Generasi Z menilai keaslian dilihat dari validasi sistem dan ditentukan oleh sistem bukan media. Aspek terakhir yaitu penerimaan teknologi. Generasi boomer sangat adaptif, namun selektif terhadap penerimaan teknologi tanda tangan digital. Generasi X adaptif dengan pendampingan. Lalu generasi Y, dia adaptif dan proaktif. Dan generasi Z sangat adaptif terhadap penerimaan teknologi. Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif. Hasil wawancara menegaskan temuan kuantitatif mengenai perbedaan persepsi antar generasi, di mana generasi muda menunjukkan tingkat kepercayaan dan penerimaan yang lebih tinggi. Sementara generasi tua cenderung lebih berhati-hati. Integrasi data kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa perbedaan persepsi dipengaruhi tidak hanya oleh usia, tetapi juga oleh literasi digital, pengalaman kerja, dan intensitas penggunaan teknologi. Melalui pendekatan sekuensial explanatory, tingginya penilaian efektivitas dipicu oleh kebutuhan mengatasi hambatan geografis, sedangkan rendahnya skor keamanan disebabkan oleh pemahaman yang belum merata mengenai sistem kriptografi tanda tangan elektronik. Sehingga, meskipun penerimaan teknologi tinggi, kepercayaan terhadap keamanannya masih memerlukan verifikasi manual. Implikasi hasil penelitian, temuan ini menegaskan perlunya strategi sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dengan pendekatan lintas generasi agar penerapan tanda tangan digital di perkantoran dapat diterima secara menyeluruh dan berkelanjutan. Data kualitatif dari jawaban terbuka digunakan untuk menjelaskan alasan di balik temuan kuantitatif tersebut. Pembahasan ini mensintesis temuan lapangan dengan kerangka teoritis yang diajukan dalam proposal.
proposal. Satu, realita revolusi industri 4.0 di lingkungan kantor. Sesuai dengan latar belakang proposal, penggunaan tanda tangan elektronik merupakan perwujudan dari cyber physical system. Dan data menunjukkan bahwa otomatisasi persuratan telah berhasil diterapkan dengan tingkat efisiensi yang dirasakan responden dengan skor 4,8 sebagai bukti keberhasilannya. Yang kedua, ICT literasi dan kesenjangan antar generasi. Hasil penelitian mengkonfirmasi adanya perbedaan persepsi keamanan antar generasi, di mana generasi Z cenderung memiliki sikap trust by default terhadap sistem digital, sementara baby boomer dan generasi X lebih bersikap verify dan trust terhadap sistem digital. Temuan ini berjalan dengan teori digital divide yang menekankan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan penggunaan teknologi, tetapi juga pemahaman terhadap mitigasi risiko. Yang ketiga, keaslian dokumen dan aspek hukum. Sebagian responden masih meragukan kredibilitas tanpa verifikasi ganda, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi mengenai legalitas tanda tangan elektronik sesuai UU ITE nomor 11 tahun 2008. Kekhawatiran terhadap barcode ganda menunjukkan kebutuhan pengguna akan jaminan teknis bahwa setiap tanda tangan elektronik bersifat unik dan memiliki prinsip non-repudiation. Keempat, efisiensi dan substitusi dokumen fisik. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa surat dinas digital sudah sangat siap menggantikan surat fisik. Hambatan teknis yang rendah dengan skor 1,8 menunjukkan bahwa dari sisi user experience, sistem TTE yang ada saat ini sudah sangat matang dan dapat diadopsi oleh semua kalangan tanpa memerlukan pelatihan yang sangat rumit. Kelima, eksplanasi keraguan keamanan. Keraguan pada kelompok senior dijelaskan melalui kekhawatiran spesifik mengenai potensi pemalsuan. Responden menyatakan adanya tiruan menggunakan barcode yang sama untuk menghasilkan dokumen yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa kecemasan bukan terletak pada teknologi tanda tangan elektroniknya, melainkan pada integritas dokumen yang dihasilkan. Keenam, solusi verifikasi mandiri. Terdapat kesadaran teknis yang kuat di mana responden menyarankan pengecekan ulang ganda dengan scan barcode dan menggunakan Adobe Reader untuk membaca kredensi tanda tangan elektronik. Ini membuktikan bahwa tingkat literasi ICT responden sudah mencapai tahap evaluatif. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan digital telah berhasil secara fungsional dengan efektivitas tinggi dan legalitas yang diakui. Namun, penerimaan psikologis pengguna masih berkembang. Perbedaan persepsi antar generasi pada aspek keamanan dan keaslian menegaskan bahwa transformasi persuratan digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga pembangunan kepercayaan yang dipengaruhi oleh tingkat literasi dan pengalaman teknologi, bukan semata usia saja. Sarannya, keberhasilan surat dinas digital bertanda tangan digital ditentukan oleh keamanan sistem, kejelasan prosedur verifikasi, dan peningkatan literasi digital pengguna, sehingga kesenjangan persepsi antar generasi dapat diminimalkan dan dokumen digital dapat diakui sebagai standar administrasi utama. Upaya pendukungnya meliputi penguatan pemahaman keamanan, pendampingan lintas generasi, standarisasi verifikasi tanda tangan elektronik, pembentukan budaya kerja digital, serta evaluasi berkala berbasis pengalaman pengguna. Berikut beberapa pertanyaan penelitian yang kami gunakan dalam bagian kuesioner, yaitu ada bagaimana strategi pemasaran digital mempengaruhi pertumbuhan usaha kecil, bagaimana strategi digital dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja usaha, apa saja hambatan penerapan pemasaran digital pada UMKM, kanal digital mana yang memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan jumlah pelanggan dan penjualan. Ini adalah lampiran dari kuesioner. Ada beberapa pertanyaan dengan data yang kami lampirkan. Dan terakhir, transkrip wawancara dari informan 1 sampai dengan informan kelima. Baik,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.